Yang pertama adalah problem. Hijab merupakan barang yang paling dicari oleh kaum wanita muslim. Kebanyakan merek hijab tidak memiliki varian warna yang beragam. Terkadang jika membeli secara online, kebanyakan warna tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Mencari merek hijab yang memiliki varian warna yang beragam serta warna yang sama dengan produk aslinya masih terbilang susah. Tidak hanya warna, terkadang menemukan hijab motif yang memiliki berbagai warna juga terbilang cukup sulit. Hijab motif dengan warna yang lengkap biasanya memiliki harga yang cukup mahal, ataupun warna-warna hijab yang terang juga cukup sulit dicari karena merek-merek hijab biasanya mengutamakan warna yang terkesan soft. Sulitnya mencari bahan hijab yang sesuai karena bahan hijab yang merupakan hal yang penting diperhatikan bagi pengguna hijab. Karena bahan hijab menentukan bagaimana pengguna merasa nyaman atau tidak. Terkadang ketika menemukan hijab dengan bahan yang bagus, kebanyakan harga yang dipasarkan sangat mahal dan tidak dapat dijangkau sebagian orang. Kurangnya model hijab dalam satu merek. Merek hijab terkadang mampu membuat daya tarik tersendiri di berbagai kalangan. Zaman sekarang sulit mencari merek hijab yang mempunyai berbagai macam model hijab. Seringkali mereka hanya menjual varian model segi 4 saja. Padahal zaman sekarang, para pengguna hijab suka mengekspor berbagai macam gaya hijab. Exciting alternatif. 1. Mango seluruh Jepara. 2. Eljata seluruh Indonesia. 3. Hijab Novi seluruh Jepara. 2. Customer segment. Orang-orang yang kesulitan mencari merek hijab dengan warna yang sesuai dan mempunyai berbagai varian warna. Orang-orang yang memperhatikan kenyamanan saat menggunakan hijab. Orang-orang yang menyukai berbagai model dan macam gaya hijab. Early adopter, orang-orang yang menyukai berbagai macam model dan gaya hijab. Produk kami akan memenuhi kebutuhan yang mereka cari, karena kami memiliki banyak model hijab yang bisa mereka pilih sesuai selera untuk memenuhi outfit dan gaya mereka. Jika dulu gaya berpakaian menggunakan hijab seringkali dinilai kurang fashionable karena penampilannya yang sederhana. Namun sejak munculnya tren OOTD, hijab membuat fashion hijab semakin digemari oleh kalangan muslimah di dalam negeri maupun luar negeri. Semakin terkenalnya fashion hijab ini memunculkan banyak sekali trendsetter dalam berbusana menggunakan hijab. Salah satunya adalah modern modest wear yang merupakan gabungan dari beberapa gaya outfit hijab modern dan kekinian sehingga semua orang dapat dengan nyaman menggunakan hijab tanpa perlu takut untuk tampil fashionable dan stylish. Menyesuaikan tren fashion saat ini. Untuk meningkatkan rasa percaya diri, seseorang harus memiliki busana yang tepat. Selain menyesuaikan dengan lokasi dan acara yang akan dihadiri, perhatikan juga unsur kenyamanan dan sesuaikan dengan karakter kepribadian dalam berbusana. Setiap orang memiliki gayanya masing-masing. Kepribadian seseorang akan memengaruhi gaya dalam berbusana. Misal orang yang santai dan tidak menyukai kerumitan biasanya suka bergaya sporty, atau si penyuka busana feminim biasanya bersifat keibuan. 4. Solusi. Kami menyediakan berbagai varian warna tanpa terkecuali dan memperhatikan dengan benar warna. Kami juga memberikan warna sesuai dengan gambar yang kami tampilkan dalam foto penjualan online. Kami mengutamakan menyediakan warna netral. Warna netral adalah warna yang berfungsi sebagai nuansa latar belakang yang lembut yang dapat dengan mudah dipadukan dengan warna-warna lain yang lebih kuat. Hal ini membuat warna netral sangat cocok menjadi kanvas kosong bagi kreativitas Anda. Berikan kesempatan bersinar bagi karya seni dan
fitur arsitektur Anda. Produk hijab kami sangat memperhatikan kenyamanan konsumen, maka dari itu kami memperhatikan juga dalam pemilihan bahan dengan kualitas yang bagus, tetapi mengusahakan menjual dengan harga yang sesuai dengan kantong masyarakat. Seperti beberapa bahan yang cocok untuk hijab yaitu hijab Paris premium dibuat dengan bahan voal. Bahan voal merupakan bahan yang lagi populer dan disukai oleh para hijaber karena memiliki tekstur yang mudah diatur, tidak kusut, serta sangat adem ketika digunakan. Sedangkan kerudung Bella Square sebenarnya sebutan untuk kerudung yang dikenakan Laudya Chintya Bella. Bahannya terbuat dari katun jenis double high-con. Bahan ini dikenal lentur, adem karena mampu menyerap keringat dengan baik. Adapun bahan voal merupakan bahan yang terdiri dari 100% serat katun, sehingga memiliki tekstur yang ringan dan lembut. Bahan voal tidak licin sehingga sangat mudah dibentuk ketika dipakai sebagai bahan hijab atau kerudung. Kami akan menyediakan berbagai macam model hijab dan kebutuhan para kaum wanita pengguna hijab. Kami juga akan update mengenai tren hijab dan model yang sedang populer di kalangan masyarakat untuk memenuhi gaya serta kebutuhan mereka. Yang kelima adalah unfair advantage. Dari banyaknya inovasi yang sudah kami lakukan serta ide-ide yang kami kembangkan membuat produk kami menjadi terdepan karena model yang selalu up to date. Dalam segi bahan juga sangat premium, tidak panas dan nyaman digunakan sehari-hari. Warna yang digunakan juga warna-warna yang netral sehingga tidak terkesan mencolok. Karena di era masa sekarang ini, warna-warna pastel lebih banyak digandrungi. Tidak hanya model dan bahan saja yang kami perhatikan, tetapi detail penjahitannya juga tidak luput dari quality control kami, sehingga kualitas kami terjaga mulai dari bahan, model, dan penjahitannya. Demi memiliki brand identity yang baik, berikut beberapa cara yang kami terapkan. Di antaranya adalah yang pertama, membuat konsep brand. Bisnis hijab memiliki tempat yang banyak di Indonesia. Supaya membedakannya, kami perlu membuat konsep yang berbeda dari kompetitor. Yang pertama adalah menentukan logo hijab. Di usaha kami, memutuskan untuk menentukan nama yaitu Hijab ID yang menggunakan logo berbentuk inisial brand. Brand hijab satu ini memiliki konsep chic yang elegan di saat bersamaan. Kamu bisa melihat produknya melalui media sosial dan memperhatikan setiap produk memiliki logo yang menonjol. Hijab.id menjual produk hijab dengan berbagai model seperti segi empat, pasmina, hingga bergo. Konsepnya yang menjual hijab polos dengan berbagai warna dan bahan menarik banyak pelanggan. Harganya pun tergolong terjangkau mulai dari 35.000. Brand hijab yang menawarkan produk berkualitas, simpel namun tetap menarik. Yang kedua adalah konsisten. Kunci kedua dalam membangun brand identity bisnis hijab adalah menjadi konsisten. Brand tidak akan bergerak dan berkembang apabila tidak memiliki kegigihan untuk menciptakan produk baru. Hijab.id tidak pernah berhenti launching dengan berbagai jenis produk terbarunya. Yang pertama, produk terbarunya adalah Helena Scarf yang terbuat dari ultra fine voile dengan tekstur lembut dan motif bunga yang cantik. Hijab.id telah dipercaya oleh pelanggan sebanyak 2 juta dan setiap produk yang mereka jual laris di pasaran. Selanjutnya adalah berani beda. Berbisnis bukan hanya tentang bagaimana kamu menjual dan mendapatkan penghasilan dari produk yang ditawarkan, namun kamu harus berani agar memiliki keistimewaan dengan produk lain. Brand hijab Indonesia bernama Hijab.id menggebrak pasaran dengan menjual hijab bergo dengan motif menarik. Padahal hijab bergo dengan bentuk bergo tidak banyak yang menyukai, sebab ia akan membuat wajah menjadi lebih bulat. Namun, brand kami berani untuk membuat produk hijab bergo berbahan ringan, dengan warna yang soft dan motif yang girly. Misalnya motif bunga, buah jari berukuran mini yang menghiasi keseluruhan hijab dengan jarak berjauhan yang membuat tampak berbeda dari produk sejenisnya. Yang selanjutnya adalah pelayanan maksimal. Di masa yang semakin modern ini, menggunakan pegawai untuk semua keperluan adalah hal yang terjadi di setiap harinya, terutama saat memastikan apakah brand memiliki pelayanan maksimal terhadap pelanggan.
Sebagai pemilik bisnis, kami bisa menggunakan media sosial untuk memberi pelayanan maksimal. Sebagai contoh, menyiapkan informasi lengkap dan admin yang bisa memberikan jawaban saat ada pelanggan yang bertanya, kemudian memberikan link yang langsung menuju marketplace untuk belanja produk. Selain itu, memberikan diskon dan promo bisa jadi pilihan yang tepat untuk mengapresiasi para pelanggan setia. Selanjutnya, kemudian untuk bertransaksi. Meningkatkan brand identity berarti kamu meningkatkan kemudahan dalam transaksi. Kami memanfaatkan berbagai marketplace untuk menjual produk. Namun, untuk memaksimalkan brand identity, kami membuat website khusus untuk brand yang kami miliki. Akses pun mudah. Membeli hijab bisa dilakukan secara online dan barang sampai di rumah dengan selamat. Yang selanjutnya adalah revenue stream. Revenue stream merupakan bagian yang paling penting dan vital, di mana perusahaan memperoleh pendapatan dari pelanggan, karena pada dasarnya pelanggan adalah bagian terpenting dari sebuah perusahaan. Dan pelanggan-pelanggan inilah akan ada aliran pendapatan yang dibayarkan dari pelanggan ke perusahaan. Pendapatan yang perusahaan terima dan peroleh adalah yang pertama dari penjualan toko online seperti e-commerce dan media sosial. Kami mengambil pasar online karena mengikuti dengan perkembangan teknologi. Dengan adanya toko online, memudahkan pelanggan untuk membeli produk kami tanpa harus pergi ke toko offline. Yang kedua adalah penjualan dari toko offline. Kami memilih beberapa daerah untuk membuka toko offline agar masyarakat yang tidak tanggap dalam media sosial maupun e-commerce dapat membeli secara langsung. Selain menyediakan hijab, kami juga menyediakan berbagai macam aksesoris seperti ciput, bros, dan berbagai model dan penitik guna menunjang fashion di masa sekarang ini, karena penampilan akan lebih menarik jika ada aksesoris penunjangnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cost struktur. Pada cost struktur, perusahaan harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas usaha kami. Cost struktur adalah biaya yang digunakan dan harus dikeluarkan agar usaha. Adanya cost struktur, keuangan dalam sebuah usaha akan tersusun dengan terstruktur dengan baik. Dalam hal ini, perusahaan menjalankan proses produksi, melakukan pemasaran produk, dan juga melakukan pengembangan produk hingga melakukan penjualan produk dengan harga yang terjangkau dan dapat dibeli oleh seluruh kalangan. Biaya yang dibutuhkan antara lain, yang pertama adalah biaya bahan baku yang terdiri dari kain, benang, dan juga jarum. Yang kedua, biaya produksi yang terdiri dari peralatan maupun perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat produk seperti mesin jahit, mesin obres, gunting, dan lain-lain. Yang ketiga, biaya packaging yang terdiri kardus kecil yang di-custom menggunakan brand produk kami dan juga kartu ucapan terima kasih. Yang keempat adalah biaya pemasaran, yaitu iklan melalui media sosial maupun media cetak. Dengan demikian, bisnis akan berjalan dengan baik karena sistem-sistem yang sudah tersusun dan terplanning dengan matang. Selanjutnya, yang ke-8, key metric, target laba bulanan yang bisa diukur per bulan. Di sini di setiap bulannya kami menargetkan penjualan. Dengan menargetkan penjualan dapat mengukur dan meningkatkan serta menentukan potensi keberhasilan dalam berbisnis. Target per bulan per penjualan menetapkan cara untuk mencapai tujuan penjualan dan meningkatkan pendapatan berbisnis. Cara untuk menargetkan per bulan ini, usaha kami adalah dengan cara yang pertama yaitu menghitung nilai penjualan sebelumnya. Misalnya, kami dapat menentukan apakah kami perlu meningkatkan target penjualan untuk mencukupi pendapatan yang hilang pada periode penjualan sebelumnya, atau kami dapat menurunkan target jika terlalu ambisius. Yang kedua adalah memperkirakan kebutuhan. Misalnya, jika anggaran untuk 1 tahun ke depan membutuhkan pendapatan sebesar 100 juta dan kami mempekerjakan 50 tenaga penjualan dengan pengalaman dan tanggung jawab yang sama, maka setiap orang harus menghasilkan setidaknya 2 juta pada periode tersebut. Nah, perusahaan kami ini dengan detail akan mengkalkulasikan keuangan dan keuntungan bisnis kami ini. Apa sih yang harus dikalkulasi? Yaitu dari modal pertama, keluar masuknya uang, keuntungan, dan kita juga akan menyisihkan uang untuk kerugian. Jadi keuntungan itu tidak pure untuk perusahaan, tapi kita akan menyisihkan untuk uang untuk ganti kerugian. Misalkan ada jilbab yang koyak atau bahan yang
kurang bagus atau gimana, itu nanti kita akan ada dana untuk hal tersebut. Jadi kita akan mengkalkulasikan hasil keuangan itu dengan baik, dengan tepat. Lalu perusahaan kami ini menggunakan formula target profit atau target laba. Nah, kenapa sih kok perusahaan kami memiliki target laba? Karena banyak banget keuntungan dari target laba tersebut. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Misalnya nih, setelah perusahaan mengetahui berapa banyak produk yang harus mereka jual untuk mencapai target laba, mereka dapat membuat strategi pemasaran yang efektif dan membuat keputusan perekrutan yang sesuai dengan tujuan. Nah, yang kedua menentukan anggaran. Nah, anggaran ini balik lagi ke yang tadi. Jadi anggaran ini tidak hanya uang keluar masuk saja, tapi semua yang keuangan yang akan kita gunakan untuk proses berbisnis ini, baik dari nol, dari modal sampai keuntungan. Nah, yang ketiga adalah mengidentifikasi sumber daya. Nah, yang keempat, gimana sih cara perusahaan kami mendistribusikan barang kami ke konsumen? Perusahaan kami ini memiliki ciri khas yang harus beda dari perusahaan lain. Yang pertama adalah cepat dan ketepatan. Adalah kunci keberhasilan dari suatu proses distribusi. Nah, perusahaan kami ini mendistribusikan barang dengan cepat dan sesuai target pemasaran. Salah satu usaha kami ini melalui sosial media. Karena seiring berjalannya waktu ini, sosial media adalah jejaring yang sangat canggih dan modern. Banyak banget di luar sana jaringan sosial media, aplikasinya seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Shopee, TikTok, atau yang lainnya. Seperti contohnya WhatsApp, kita dapat mempromosikan, kita harus ada feedback. Nah, kalau Facebook, sekarang Facebook sudah mempunyai marketplace dan cara mengaktifkannya juga sangat mudah sekali. Nah, dengan itu kita bisa menyaldo, lalu mempromosikan produk kami melalui Facebook tersebut. Instagram juga tidak kalah canggihnya karena sekarang sudah ada fitur-fitur iklan, dan juga kita akan memanfaatkan beberapa insight para influencer seluruh Indonesia untuk menciptakan peluang masuknya orderan yang sangat banyak. Nah, kami juga menjamin reward bulanan untuk reseller yang tembus target, dan juga untuk customer yang royal dan loyal, dan juga untuk karyawan-karyawan yang mau mengikuti campaign per bulannya. Jadi kenapa sih harus ada reward tersebut? Karena supaya hasil kerja kita ini lebih maksimal dan keuntungan juga tidak kalah maksimal. Sekian dari hasil presentasi kami. Untuk kesalahan dan kurangnya kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.